Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Baik, Kak. Alhamdulillah Kak, Sehat? sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mr. Choi Anwar. Hari ini berkesempatan untuk menjadi coach kalian dalam pelatihan public speaking, yang mana hari ini kita akan belajar teknik dasar untuk menjadi seorang public speaker yang handal. Namun sebelum saya masuk ke materi, boleh dong saya tahu satu-satu dari kalian. Kalian silahkan perkenalkan diri kalian, asal kalian dari mana, kesibukan kalian apa saja. Saya mulai dari partisipan dengan username Kak Diah. Oke, terima kasih, Kak Choi. Perkenalkan semuanya, saya Dia, saya dari Malang. Untuk saat ini, kesibukan saya sebagai content writer, Kak. Ya, Baik, terima Kak kasih. Diah dari Malang ya. Iya, Kak. Malang, Malang kota dingin ya Kak ya. Betul sekali, sekarang dingin. Content writer ya, kesibukan Betul. sehari-hari. Iya, betul, Kak. Baik. Kalau boleh tahu background studinya apa, Kak? Saya dulu ngambil pendidikan bahasa Inggris, Kak. Oh, English. Nice. Oke, thank you, Kak Dia. You're welcome. Selanjutnya, peserta kita yang kedua ada Kak Nobi. Ya, username-nya Kak Nobi. Oh Boleh iya, dong perkenalan sebentar eh, biar semuanya tahu di sini. halo Kak Joy dan Kak Dia. Halo. Halo, perkenalkan nama saya Nobi dari Sidoarjo. Oh, dari kota Sidoarjo. Iya, Sidoarjo yang panas Kak. Oh, panas Beda ya. sama Kak Dia yang dingin di Malang. Berbeda dengan di Malang ya. Iya, Kalau Malang kan dingin, kalau Sidoarjo panas. panas sekali Kak. Panas sekali, Iya, baik. Kak iya, Nobi iya. kesibukannya apa sehari-hari? Saya sekarang sibuk sebagai admin Kakak. Admin, oke. Iya. Admin. Kemudian background studinya apa kalau boleh tahu? Saya dulu sekolahnya ekonomi, Kakak. Jadi agak Oke. melenceng ini dengan yang sekarang ya. Ekonomi, baik-baik. Heeh. Oke, jadi teman-teman hari ini kita ada dua peserta yang berangkat dari background yang berbeda, tapi saya yakin mereka mempunyai skill untuk menjadi seorang public speaker yang handal nantinya. Baik. Nah, untuk hari ini topik kita adalah becoming a confident public speaker. Bagaimana untuk menjadi seorang pembicara publik yang memiliki confidence, rasa percaya diri. Dan tidak semua orang mampu mempunyai rasa percaya diri ketika mereka ada di stage. Jadi hari ini kita akan menggali bagaimana tips and trick untuk menjadi seorang pembicara publik atau public speaker yang punya rasa percaya diri di atas panggung. Oke, are you ready? Udah siap ya? Ready, Kak. Jadi, Oke. So today let's talk about two things. Jadi hari ini kita akan bahas dua hal. Yang pertama, what makes a good speech? Apa sih yang buat speech kalian atau sambutan kalian, pidato kalian tuh menjadi pidato yang bagus? Itu apa saja? Kemudian bagaimana how to be confident speakers to captivate audiences. Bagaimana kalian bisa menjadi seorang pembicara yang memiliki rasa percaya diri, yang mampu membius, yang mampu membuat audiens kalian itu terpesona. Sudah pernah belum kalian berdua menyampaikan sebuah orasi atau sambutan sehingga kalian bisa membius audiens kalian? Apakah sudah pernah? Saya rasa pernah sih, belum Kak. pernah sih. Pernah ya? Pasti pernah Pernah. dong. Oke, nah bagaimana
bisa kalian membuat audiens kalian menjadi terpukau atas penampilan kalian. Now today we are talking about that ya. Yang pertama, questions you need to ask. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, to whom you are talking to. Jadi ketika kalian berbicara, ketika kalian ada di stage, kalian harus tahu kalian tuh berbicara kepada siapa sih. Ya, kalian ingin audiensnya itu siapa, seperti itu. So you know exactly the audiences. Kalian udah paham audiens kalian itu seperti apa. Kemudian how much the audiences know about the topic. Seberapa paham audiens kalian tentang topik tersebut, seberapa tahu audiens kalian tentang topik tersebut. Lalu, how educated or sophisticated are they? Jadi, ketika kalian on stage, kalian pastikan audiens kalian itu dari kalangan yang high educated atau kalangan orang biasa. So, you have to know exactly your audiences. Jadi, yang paling penting adalah kalian paham tentang audiens kalian. Kemudian, how large is the audience? How large is the audience? Itu audiens kalian itu seberapa banyak? Kalau kalian talking only to a small group of audiences, ya bagaimana tipsnya? Tapi kalau kalian nanti talk to a larger group, itu juga akan ada tipsnya. So, it is different, berbeda ya. Kemudian, how long is the speech? Seberapa panjang durasi kalian diberikan durasi untuk speech, untuk berpidato. Kemudian the purpose of the speech, tujuannya untuk apa? Ingat tujuan dari speech berpidato itu berbeda-beda. Ada demonstratif, ada informatif, ada persuasif, ada entertaining. Sudah paham semua ini kira-kira? Demonstratif tuh yang kayak apa, Kak? Nah, kita bahas ya satu-satu ya. Oke, informatif, demonstratif, persuasif, entertaining. Apakah ini adalah istilah baru yang kalian dengar atau sudah istilahnya pernah menyampaikan sebuah speech tapi kalian nggak tahu nih ini sebenarnya speech jenis apa ya. So yang pertama, informative speech. Informative speech itu seperti apa sih? This speech serves to provide interesting, useful information to your audience. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan sebuah informasi yang menarik, interesting and useful. Informasi yang berguna namun juga harus menarik. Nah, contohnya apa? A teacher telling students about earthquake. Jadi, kalau ada seorang teacher, seorang guru yang menceritakan tentang earthquakes, ya, itu kan sebuah informasi, sebuah hal yang menarik, begitu. Atau a student talking about his research. Kalian pasti sudah pernah skripsi kan? Nah, sudah pernah menyampaikan hasil penemuan kalian, studi kalian, your research gitu. Nah, itu sebenarnya informative speech. Atau seorang computer programmer yang speaking about a new software. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan informative speech. Nah, saat ini I want you to create example about informative speech. Kira-kira siapa nih yang mau memberikan contoh tentang informative speech? Ada yang mau kasih contoh? Misal saya punya sebuah ilustrasi. Kalian diberikan kesempatan untuk menghadiri sebuah acara. Nah, ternyata itu adalah acara kalian. So you are attending a graduation ceremony. Nah, kalian hadir di situ dan itu acara kalian ternyata. Nah, kalian di wisuda, ternyata kalian mendapat sebuah award sebagai the best graduate, the best student of the year. Kira-kira kalau kalian diberikan award seperti itu dan kalian harus memberikan sambutan, seperti apa sambutan kalian?
Saya pengen yang dari Sidoarjo dong untuk menyampaikan sambutannya kalau misalkan di diberikan award sebagai lulusan terbaik. Kak Nobi Yep. boleh berikan sambutan singkat kalau Kak Nobi didapuk sebagai lulusan terbaik, bagaimana on stage Kak Nobi memberikan sambutan? Oke, sebelumnya terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan sebuah contoh. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya kalau misal agak-agak nervous. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar kok ya. Oke. Tujuan training ini adalah untuk mengembangkan skill para peserta agar lebih percaya diri dalam melakukan public speaking. Oke, silahkan Kak Nobi. Eh, jadi ini maksudnya saya sebagai ditunjuk sebagai wisudawan dengan nilai terbaik gitu ya. Ya, Oh, oke. Selamat pagi kepada teman-teman semua yang menghadiri acara wisuda hari ini. Mari pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur atas kesehatan yang sudah diberikan sama Allah bagi kita untuk bisa berkumpul di tempat ini. Uh, gak nyangka kalau misal saya ditunjuk sebagai wisudawan terbaik karena saya menilai ada teman-teman lain yang lebih baik yang menurut saya mereka lebih pantas sebagai wisudawan terbaik. Namun terima kasih atas kepercayaannya uh, sebagai karena sudah ditunjuk sebagai wisudawan terbaik dan hal ini tentu saja bukan karena usaha sendiri. Pertama-tama tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak pembimbing yang sudah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi sehingga menghasilkan skripsi atau hasil karya yang bagus dan juga dukungan teman-teman sesama pejuang skripsi juga pasti tanpa dukungan teman-teman juga hal ini nggak bakal terwujud juga sama bapak-bapak ibu-ibu dosen lainnya yang sudah memberikan saya dan juga teman-teman sebagai berbagai macam informasi dan ilmu selama menempuh pendidikan 3,5 tahun ini. Apa lagi? sudah cukup? Cukup kayaknya Kak. Wow, luar biasa tadi ya speech-nya ya. Sebagai seorang pemula dalam public speaking, itu tadi speech-nya sudah mencakup tentang informasi yang menarik sebagai seorang wisudawan terbaik ya. Luar biasa Kak Nobi. Nice Hopefully. ya. Itu salah satu contohnya ya. Dan kalau kalau di atas panggung pasti beda apa namanya suasananya gitu kan. Lebih lebih menantang lagi pastinya nanti. That's Pasti. good. Oke, saya lanjutkan. Thank you Kak Nobi for giving us the example ya. Demonstrative speech. Apa sih demonstrative speech? Demonstrative speech itu adalah a speech that teaches you something. Jadi yang mengajarkan kita tentang sesuatu. Demonstration of how to do something. Jadi ada sebuah demonstrasi, ada sebuah ilustrasi bagaimana sesuatu itu dilakukan. Contohnya, how to use AI for teaching. Jadi ketika kalian mempresentasikan steps or proses gitu ya, itu namanya demonstrative speech. Lalu selanjutnya yaitu ada persuasive speech. Namanya persuasif berarti speech ini tujuannya untuk meyakinkan, to convince people to change in some way, supaya mereka percaya, supaya mereka yakin dengan apa yang kalian sampaikan, convincing. Contohnya yaitu kalian memberikan sambutan atau memberikan sebuah orasi tentang improving health through better eating. Jadi kalian berpidato tentang bagaimana meningkatkan kesehatan kalian dengan pola makan yang lebih baik. Meyakinkan audiens kalian. Lalu jenis speech yang
Selanjutnya yaitu entertaining. Entertaining ada hubungannya dengan enjoyment. The speaker provides pleasure and enjoyment that make the audience laugh. Jadi tujuannya untuk membuat audiens kalian itu tertawa. Nah, biasanya entertaining speech communicate emotions rather than giving the audience facts. Jadi untuk hal ini kalian tidak perlu memberikan fakta, kalian hanya memberikan emotions atau jokes-jokes yang membuat audiens kalian tertawa begitu, or funny stories. Nah, contohnya you can often find entertaining speeches at a birthday party or a wedding. Jadi kalian biasanya kalau attending sebuah party, birthday party atau wedding, kemudian kalian disuruh untuk memberikan sebuah sambutan untuk teman kalian on stage gitu kan. Nah, and then you want to share something new, or something funny, dan membuat orang lain tertawa, itu namanya entertaining speech. Nah, untuk kali ini saya ingin memberikan challenge kepada peserta atas nama Kak Dia. Kira-kira kalau misalkan Kak Dia attending sebuah party, wedding party, kemudian Kak Dia ditunjuk oleh MC untuk memberikan speech, apa yang akan Kak Dia sampaikan kira-kira? Terima kasih, Kak. Gimana ya? Sebentar. Mungkin saya akan bilang seperti ini ya ketika saya di panggung kali ya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan hadirin semua yang bersedia mendengarkan saya. Tapi saya nggak mau terima kasih ke pengantinnya. Karena saya nggak mau di sini, tapi saya dipaksa. Tuh. Terus saya ini kan temennya si A. Anggap saja namanya si Ya, A nih ya. Saya ini temannya si A dari lama. Yang saya tahu, si A ini udah ditolak 10 kali. Lah kok tiba-tiba nikah? Gimana ini ceritanya? Pelet dari mana? Seperti itu kayaknya, Kak. wow, luar biasa. Kalau misalkan Kak Dia DFA menyampaikan itu dengan Kak, cara seperti itu, DFA. pasti audiens atau uh, yang hadir di ballroom tersebut, di acara tersebut pasti tertawa ya, karena menyampaikan hal-hal yang sangat lucu, yang sangat menghibur begitu tentang salah satu uh, pengantin di situ kan, karena Kak Betul. Dia tahu bagaimana story atau perjalanan dari teman Kak Dia untuk sampai di babak baru di pelaminan. Baik, jadi itu ya teman-teman terkait jenis-jenis speech ketika kalian diberikan sebuah challenge untuk menyampaikan sebuah orasi atau menyampaikan sebuah sambutan, speech, pidato gitu, harus memahami dulu jenis-jenisnya. Kemudian, kalian juga harus tahu bahwa you have to know your subject. You have make sure that there is something of substance to say. Jadi harus ada esensinya. Yang kalian sampaikan tuh harus ada esensinya. Tetap tadi kan meskipun Kak Dia ada di momen wedding party, kemudian tujuannya adalah untuk entertaining, substance-nya apa? Nah, pasti ada kan substance-nya begitu. Kemudian learn more than you will say. Kalau kalian ada di event-event formal begitu, pengen memberikan sambutan, ya kalian harus benar-benar menggali informasi tentang apa yang ingin kalian sampaikan. Kemudian the more you know, the more enthusiastic you will be. Kalau kalian sudah tahu tema yang kalian akan sampaikan, then you will be very enthusiastic. Kalian akan lebih antusias untuk menyampaikan. Lalu bagaimana sih untuk menjadi seorang confident speakers itu? Nah, yang pertama, kalian harus paham yang namanya preparation and organization. Yang kedua, body language. Dan yang terakhir adalah stage persona. Apakah ini hal baru buat kalian? Preparation, organization, body language, atau persona? Sudah pernah dengar sebelumnya? Bukan hal baru, tapi mungkin perlu penjelasan lebih dalam, Kak. Baik, Sama oke. stage persona itu Kak. Persona ya, oke. Nah, kalau untuk preparation sama organization, pasti semua orang sudah pernah melakukan ini ya kan. So be prepared. Jadi harus benar-benar prepare ya. Kemudian
you can print any materials that you need. Jadi kalau kalian butuh materi yang pengen kalian bawa saat menyampaikan sambutan kalian, do that, lakukan ya. Atau kalian bisa membuat sebuah cards ya sebagai clue. Use cards. Dan jangan lupa to practice. Practice repeatedly. Harus benar-benar dilatih berkali-kali. Ya, prepare and organize. Oke. Kemudian body language ini penting sekali ya. Jadi kalau kalian mau melakukan menyampaikan pendapat atau memberikan orasi atau public speaking yang lainnya, body language itu penting. Eye contact yang pertama, pastikan eye contact kalian itu bermain, kontak mata dengan audience, kemudian gestur, gunakan gestur, dan jangan lupa you have to move around the stage if you want to uh, communicate. Jadi kalau kalian ingin berkomunikasi dengan audiens kalian, you can move around the stage, ya. Dan jangan lupa juga you have to maintain facial expression. Ekspresi muka kalian harus sesuai dengan apa yang kalian sampaikan. Kalau itu hal yang happy, ya kalian harus pasang muka happy. But then if it is surprising, kalau misalkan itu fakta yang mengejutkan, facial expression kalian juga harus bermain di situ. Kemudian stage persona ini. Nah, stage persona itu sangat penting ya. Ini idealnya adalah dengan dressing. So, dress to impress. Jadi kalau kalian menghadiri sebuah acara, disesuaikan. Whether it is formal or casual, begitu. Karena apa? Karena first impressions itu very, very important ya. If you are speaking to a group of audiences, then you will want to ensure that you are dressed to impress. Jadi cara kalian berpakaian, cara kalian itu apa namanya menyesuaikan dengan tema acara tersebut. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan. Try to make a good impression on both the event organizers and the attendees. Jadi harus benar-benar persona yang kalian bangun itu benar-benar luar biasa gitu di atas stage itu harus bisa membangun chemistry kalian dengan audiens, kemudian apa yang ingin kalian sampaikan juga harus benar-benar bisa mengena. So that's it for today tentang bagaimana untuk menjadi seorang public speaker yang handal. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Kak. Kayaknya kalau Oke. untuk sekarang. Sudah dimengerti ya untuk sesi pelatihan yang pertama ini. Jadi ini adalah pelatihan dasar untuk kalian lanjut ke pelatihan selanjutnya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk sesi kali ini. Thank you very much. Jangan lupa nanti saya kirimkan presensi lewat Google Form ya. Nanti kalian isi, kalian berikan feedback di situ. Oke? Thank you, Kak. Thank you for today. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk meningkatkan skill public speaking kalian. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.